Okay? Haleluya, haleluya. Alright, saya tidak tahu mereka yang lain hari ini tidak ada yang join. Tidak tahu, mungkin masih sibuk tahun baru Cina. Saya tidak tahu kalau pungut angpau kah atau makan oren. Okay, but tidak apa. Kita di sini kita teruskan saja kita punya kebaktian. Jadi tadi saya katakan tadi pagi saya tidak khotbah, tapi ada tamu kita Pastor Joshua, ya, dia ada di Ipoh sekarang, jadi saya minta dia khotbah. Dia terlepas hari itu karena saya suruh dia khotbah 2 minggu yang lalu, tapi time pula kita lockdown 2 minggu, jadi tidak sempat dia khotbah. Jadi hari ini saya suruh dia khotbah, dia kata okay, dia masih ada di Ipoh. Jadi dia khotbah. Jadi apa yang dia kongsikan hari ini saya pikir cukup menarik juga, ya, cukup mendorong. Oke, so saya akan ambil sedikit daripada khotbah dia, kongsikan kepada kita untuk dorong kita di waktu-waktu pandemik ini. Kita berdoa dulu, berdoa ya. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami berdoa Engkau berkati kami, berkati firman-Mu malam ini. Tuhan, kami sembah dan kami memuji Engkau Tuhan. Terima kasih karena Engkau Allah yang sungguh baik. Terima kasih karena Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang memelihara kami, Allah yang melindungi kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya juga pada waktu-waktu yang sukar ini, pada waktu-waktu pandemik ini Tuhan, kami percaya dengan segenap hati bahwa Tuhan sedang bekerja, bahwa Tuhan sedang membawa penyelesaian terhadap COVID-19 ini Tuhan. Kami deklarasikan bahwa COVID-19 ini bukan yang berkuasa, tetapi Allah kami, Tuhan kami Yesus Kristus yang berkuasa, haleluya, dan yang bertakhta. Jadi Tuhan, kami memberikan diri kami kepadamu. Kami menyerahkan hidup kami, keluarga kami kepadamu Tuhan. Kami mau hidup di dalam pertobatan. Kami mau hidup di dalam kesetiaan sama Tuhan. Haleluya. Biarlah hidup kami menjadi suatu penyembahan yang sejati dan juga persembahan yang wangi di hadapan Tuhan. Berkati kami firman-Mu pada malam ini. Berkati kami Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Kita bawa di dalam kita buka Alkitab di dalam buku Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Pastor Joshua mengongsikan tadi pagi tentang kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun di atasmu. Ya, jadi dia berbicara tentang kuasa Tuhan yang akan membawa kita, kuasa Tuhan yang akan memampukan kita untuk berjalan di dalam waktu-waktu yang jahat ini. Juga dia berbicara tentang gereja atau perubahan gereja, perubahan aliran gereja, perubahan aktivitas gereja. Dia ada sebutkan tadi yang saya suka mau sebut pada malam ini. Dalam Kisah Rasul pasal 1 kita baca dari ayat 7. Atau dari ayat 6 lah kita baca ya. Katanya di sini, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dan kalau kita pelajari buku Kisah Rasul, sebenarnya apa yang Yesus katakan di sini benar-benar terjadi. Ini seperti Yesus memberikan nubuatan tentang gerejanya, bahwa gerejanya akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun di atas mereka. Dan ini benar-benar terjadi di zamannya
para rasul atau di zamannya buku Kisah Rasul, ya, Kisah Rasul. Karena buku ini dipanggil buku Kisah Rasul karena memang dia berbicara tentang rasul-rasul Tuhan atau the apostles of Christ yang benar-benar dipakai Tuhan untuk membangun gereja Tuhan. Ya, kalau kita lihat dari pasal 1 sehingga pasal 8 itu kita lihat murid-murid Yesus yang pertama, terutamanya Petrus, dia menjadi orang yang seperti dikenal, ya, he stood out, dia menonjol, ya, di dalam pelayanan sehingga pasal 10, ya. Dan selepas itu kita lihat ada Paulus dari pasal 9, Saulus yang menjadi Paulus, dan Paulus yang membawa Injil itu kepada orang-orang bukan Yahudi, dipanggil Yunani atau dipanggil the Gentiles, ya, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi sebenarnya buku Kisah Rasul ini dia berbicara dan dia highlight pelayanan Petrus dan Paulus. Tapi satu perkara yang begitu jelas bagaimana mereka melayani Tuhan, membangun gereja Tuhan, memberitakan Injil di seluruh dunia mereka pada waktu itu. Salah satu perkara yang penting sekali yang kita harus ingat dan tahu ialah kuasa Roh Kudus yang ada di dalam mereka. Si Yesus berkata di sini, karena murid-murid Yesus ini mereka betul-betul mengharapkan bahwa kerajaan Tuhan datang secara fisikal, ya. Jadi banyak yang kecewa sewaktu Yesus ditangkap, dibunuh, disiksa, disalibkan. Mereka sangat kecewa karena mereka kata, inikah dia Mesias? Inikah dia yang dijanjikan Tuhan itu yang akan membangun kerajaan Tuhan di Jerusalem? Tapi kenapa dia sekarang disalibkan? Kenapa sekarang dia mati? Jadi banyak yang kecewa. Tapi di sini, sewaktu Yesus bangkit, sewaktu Yesus sebelum naik ke surga, mereka tanya dia lagi, Tuhan, maukah engkau pada masa ini? Dulu kan masih hidup, melakukan mujizat, selama 3 tahun setengah. Kami pikir engkau akan memulihkan kerajaan bagi Israel. Jadi Yesus mati. Waduh, kecewa. Jadi sekarang Yesus bangkit. Mereka tanya lagi soalan, Tuhan, sekarang engkau sudah bangkit dari mati. Sekarangkah engkau akan memulihkan kerajaan bagi Israel? Tapi Yesus kata, tidak perlu engkau mengetahui waktu dan masa yang ditetapkan Bapa sendiri. Karena Tuhan itu dia bukan tertarik membangun kerajaan di dunia. Tuhan itu tertarik membangunkan kerajaannya atau gerejanya di dalam kehidupan setiap orang. Jadi katanya kerajaan Tuhan itu bukan yang dilihat, tapi katanya kuasa Roh Kudus akan turun di atasmu, dan engkau akan menjadi saksiku di Jerusalem, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Itulah kerajaan yang Tuhan akan bina, yang Tuhan akan bangunkan dengan Injil Tuhan itu, saksi-saksi Tuhan itu dikuasai Roh Kudus dan memberitakan Injil, membangun gereja Tuhan sampai ke ujung bumi. Bukan saja bagi Israel, tapi untuk semua. Kerajaan Tuhan harus dibangun. Kerajaan Tuhan itu bukan hanya merangkumi orang-orang Yahudi, walaupun mereka itu umat pilihan Tuhan, dan hari ini pun mereka juga tetap masih menjadi umat pilihan Tuhan. Tapi kerajaan Tuhan sekarang itu terbuka untuk semua bangsa-bangsa. Semua bangsa-bangsa harus dijangkau. Semua bangsa-bangsa harus menerima Tuhan. Semua bangsa-bangsa harus bertobat dan percaya Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Galatia, buku Galatia pasal 2 ayat 8. Galatians. Galatia 2 ayat 8. Di sini setelah Paulus menjadi orang Kristen, setelah Paulus memulakan pelayanan, setelah Paulus dipenuhi Roh Kudus,
dikuasai oleh Roh Kudus, lalu Paulus sudah memberitakan Injil kepada orang-orang bukan Yahudi. Jadi mereka bertemu dengan rasul-rasul di Jerusalem. Mereka ada perdebatan tentang orang-orang yang bukan Yahudi ini, ya, sama ada mereka perlu disunat atau tidak disunat. Ya, karena ada yang mengatakan yang sudah jadi Kristen tapi orang Yahudi katanya perlu disunat orang yang bukan Yahudi supaya akan diselamatkan. Jadi banyak perdebatan di situ. Tapi Paulus mengatakan begini. Ya, di ayat 8. Ayat 6, kita baca ayat 6 ya. Dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, maksudnya respected, orang yang seperti Petrus ya, rasul-rasul yang awal, Rasul Yesus yang awal itu, murid-murid Yesus yang awal, yang orang-orang terpandang, orang dihormati. Katanya bagaimana kedudukan mereka dahulu. Itu tidak penting bagiku, kata Paulus, sebab Allah tidak memandang muka. Bagaimanapun juga mereka yang terpandang itu tidak memaksa sesuatu yang lain kepadaku. Ayat 7. Tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, maksudnya orang-orang bukan Yahudi, ya. Sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat. Petrus dia memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi, terutamanya. Paulus dikirim kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Itu maksudnya. Ayat 8, karena ia yang memberikan kekuatan atau kuasa kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang Yahudi yang bersunat, ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat, orang yang bukan Yahudi. Jadi Paulus memberitahukan kita, Roh Kudus yang turun di atasnya Petrus di waktu Pentakosta, yang menguasai Petrus untuk melakukan mujizat, yang menguasai Petrus untuk memberitakan Injil, yang menguasai Petrus untuk memberitakan firman. Kuasa yang sama juga diberikan kepadaku untuk orang-orang bukan Yahudi. Petrus berjalan keliling sampai ke Korintus, ke Kolose, ke Efesus, ke Tesalonika, sampai ke Roma di dalam kehidupan dia. Ke Roma, kuasa Tuhan membawa Petrus. Di dalam hidup ini, di zaman-zaman pandemik ini, kita perlu bergantung, bersandar kepada kekuatan Roh Kudus. Katakan amin. Haleluya. Nah, saya mau bawa kita di dalam buku Kisah Rasul pasal 28. Ini Kisah Rasul yang firman Tuhan yang pasal yang terakhir di dalam buku Kisah Rasul ya, pasal 28. Kita di ayat dari ayat 1 lah. Sewaktu Paulus itu, karena dia perlu menghadap Kaisar Caesar Augustus ya, Kaisar Agustus, karena dia tidak mau diadili di Jerusalem karena mereka mau bunuh dia. Jadi dia pergi terpaksa minta diadili di depannya Kaisar atau Caesar Augustus. Jadi karena itu dia perlu dibawa ke Rome. Tapi memang rencana Tuhan, Paulus itu harus sampai ke Rome. Jadi waktu mereka punya perjalanan di kapal itu, mereka mengalami masalah, mereka mengalami kerosakan karena ombak besar, ya. Kapal mereka terdampar di suatu pulau yang dipanggil Malta, ya. Saya mau bacakan ini ayat 1. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta atau Melita. Ayat 2, penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Acts chapter 28 verse 1. From verse 1 to 6, Acts of the Apostle 28 verse 1 to 6. So now verse 2,
Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Verse 3. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Verse 4. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Orang ini sudah pasti seorang pembunuh, sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan." Ayat 5, verse 5. Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api. Dia goyang saja tangan dia. Dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Ayat 6, verse 6. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebah seketika itu juga. Tetapi sesudah lama menanti-nanti, mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa terjadi padanya. Maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Nah, kenapa saya kongsikan cerita tentang Paulus ini ya? Roh Kudus menyelitkan cerita Paulus ini sewaktu mereka sampai ke Pulau Malta atau ke Pulau Malta. Yang saya mau kongsikan di sini bahwa kuasa Tuhan itu tidak pernah pudar. Kuasa Roh Kudus yang Paulus terima di dalam buku Kisah Rasul pasal 9 itu tidak pudar, tidak mengurang. Sekalipun Paulus mengalami banyak masalah, sekalipun Paulus mengalami banyak cobaan, banyak ujian, sampai ke sini dan sampai ke Rom, Paulus tetap hidup di dalam kuasa Tuhan. Amin. Di ayat 30 dan 31, verse 30 and 31. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya. Dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Wah, luar biasa kan Paulus. Ini bermula daripada perkataan Yesus. Kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun di atasmu. Jadi hidup kita ini harus dipimpin, harus dikuasai oleh Roh Kudus. Di waktu-waktu pandemik, di waktu-waktu susah, di waktu-waktu yang jahat ini, kita harus bergantung, kita harus bersandar kepada kuasa Roh Kudus. Janganlah kita berhenti untuk hidup bagi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jangan berhenti, jangan kecewa, jangan dilemahkan karena masalah pandemik, jangan dilemahkan karena mungkin ada masalah keuangan, jangan dilemahkan, jangan berhenti hidup bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jangan kita juga berhenti untuk bersaksi. Jangan kita berhenti untuk hidup dengan kesaksian yang baik supaya orang mengenal siapa itu Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Jangan kita berhenti untuk berdoa. Jangan kita berhenti untuk percaya Tuhan. Teruskan berdoa, teruskan percaya Tuhan. Walaupun ada perkara yang terjadi dalam hidup kita, tragedika apapun, kita harus tetap berdoa dan percaya Tuhan. Juga jangan kita berhenti untuk support, untuk mendukung gereja kita. Banyak orang hari ini mereka kurang mendukung gereja. Karena kan kita tidak boleh sembahyang, kita tidak boleh datang gereja. Jadi orang tidak datang gereja, dia punya offering pun tidak datang juga. Haleluya. Orang tidak datang gereja, persepuluhannya pun tidak datang gereja juga. Ya. Jadi banyak orang dilemahkan. Banyak orang dia berhenti untuk support, untuk mendukung gereja. Kita tetap mendukung pelayanan. Kita tetap mendukung gereja. Jangan berhenti. Jangan berhenti. Kekuatan Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Kuasa Tuhan itu ada dalam kehidupan kita.
biarlah kita ini hidup atau kita survive di dalam waktu-waktu yang jahat ini untuk kemuliaan Tuhan, untuk kesaksian pada dunia bahwa Allah itu sangat baik dalam hidup kita. Allah itu mencurahkan rahmat-Nya dalam kehidupan kita dan berkat, dan membuatkan kita bertahan di waktu-waktu yang jahat ini. Amin. Amin. Itu sedikit yang Pastor Joshua kongsikan tadi, dan yang lain itu adalah firman Tuhan yang saya kongsikan sendiri ya. Ya, gereja hari ini sudah berubah. Kita tidak tahu sehingga sampai mana ini. Tapi saya percayalah, ini saya punya pendapat dalam hati saya percaya. Kita susah untuk kembali normal di dalam gereja. Kita susah untuk beribadah secara fisikal di dalam gereja. Banyak gereja-gereja akan tutup. Banyak gereja-gereja akan tidak mampu untuk meneruskan lagi karena mereka punya perbelanjaan, mereka punya maintenance di dalam gerejanya, terutamanya gereja-gereja yang bersaiz besar ataupun bangunan atau gedung-gedung yang bersaiz besar. Ada yang akan give up karena pandemik ini. Jemaat tidak boleh datang gereja, keuangannya jatuh, ya, banyak support hilang, ya, banyak jemaat jadi dingin dalam iman sama Tuhan. Jadi gereja-gereja banyak yang terkesan, banyak yang suffer, banyak yang merana terkesan, banyak pelayanan akan tutup, ya, banyak hamba-hamba Tuhan juga akan hidup susah, ya, banyak hamba-hamba Tuhan akan hidup susah. Gereja berubah. Jadi sekarang Tuhan itu ada, ya, gereja Tuhan itu ada perubahan di dalam ministry. Kita harus siap-siap. Kita harus belajar, ya. Sudah bertahun-tahun kita belajar untuk lihat handphone, smartphone, iPhone, iPad, komputer. Sudah bertahun-tahun kita diajar, di training ini, seperti di training, dibiasakan supaya kita biasa dengan komputer, biasa dengan internet, biasa dengan meeting-meeting. Banyak company juga meeting-meeting di virtual meeting atau di meeting online. Sudah ditrain, sudah dilatih. Banyak pastor-pastor juga sudah dilatih, dibiasakan untuk berkhotbah secara live, berkhotbah secara online. Saya sudah banyak pastor belum memulakan beberapa tahun yang dulu, tapi saya sudah mulakan untuk khotbah live di Facebook setiap hari Isnin malam. Saya sudah lakukan itu, ya, dan setelah itu saya lihat banyak sudah pastor yang buat live Facebook untuk berkhotbah dan mengajar. Sudah kita dibiasakan. Jadi orang-orang Kristen, jemaat gereja, ambil kesempatan ini. Jangan dilemahkan. Jangan membuatkan dirimu, oh, tidak ada gereja, oh, ada PKP, oh, ada lockdown, tidak boleh merentas daerah, tak boleh merentas negeri, tak boleh pergi untuk melayani, tak boleh pergi untuk gereja, tak boleh bawa offering ke dalam gereja, tak boleh bawa persepuluhan ke dalam gereja. Tunggulah. Jadi kita tunggu-tunggu gembala kita merana. Kita tunggu-tunggu gereja kita merana. Ya, tapi kalau kita orang setia sama gereja, setia sama gembala, setia kepada Tuhan Yesus, walaupun tidak berkumpul di gereja, kita tetap mendukung dan support gereja, membawa offering kita secara online, memberi secara online, transfer online, persepuluhan kita transfer online. Ya, karena Tuhan tetap melihat bagaimana kita mendukung gereja, bagaimana kita memberi untuk memberi support kepada gereja Tuhan. Kuasa Tuhan akan menyadarkan kita. Kuasa Tuhan akan memimpin kita, membawa kita. Haleluya. Haleluya. Saya harap firman Tuhan malam ini mendorong dan membangun kita. Berdoa kepada Tuhan. Tuhan, penuhi saya dengan Roh Kudus-Mu. Tuhan, kuasai saya dengan Roh Kudus-Mu, Tuhan. Biarlah saya menjadi orang yang setia sama Tuhan, setia sama gembala, setia sama gereja. Biarlah saya orang yang menjadi alat di dalam tangan Tuhan untuk bersaksi, untuk menginjil secara online, secara virtual, ya Tuhan. Kita pakai Facebook kita dengan baik. Kita pakai WhatsApp kita, Instagram, Twitter, apapun untuk memberikan firman Tuhan atau memberikan dorongan.
ya, ini akan berhasil karena Roh Kudus akan mengurapi kita, Roh Kudus akan menguasai kita. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan saat kita tutup malam ini. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami dengar firman-Mu bahwa kami akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun ke atas kami Tuhan. Tuhan, kami serahkan hidup kami. Tuhan, urapi kami, kuasai kami, pakai kami Tuhan dalam nama Yesus. Pakai kami untuk membangun gereja-Mu, pakai kami untuk mendukung gereja-Mu, pakai kami untuk mendukung gembala kami, pakai kami Tuhan untuk bersaksi, pakai kami Tuhan untuk memberitakan firman-Mu, pakai kami Tuhan untuk mendorong anak-anak-Mu Tuhan yang sudah menjadi dingin, yang kecewa, yang mundur ya Bapa. Saya berdoa, pakai kami Tuhan untuk menguatkan orang, untuk mendorong orang, untuk ya Tuhan mendoakan mereka. Bapa, dalam nama Yesus Kristus, pakai kami Tuhan dengan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih berkat-Mu pada malam ini. Berkati juga tangan-tangan yang memberi, berkati mereka yang memberi offering, yang memberikan persepuluhan. Engkau melihat hati mereka, Engkau melihat tangan mereka Tuhan. Berkati mereka, keluarga mereka, tetap lindungi mereka di dalam waktu pandemik ini Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk program vaksinasi seluruh rakyat Malaysia. Kami berdoa Tuhan, Engkau lindungi, berikan kemurahan-Mu supaya setiap anak-anak Tuhan yang akan divaksin akan selamat dan tidak akan mengalami reaksi-reaksi yang memudaratkan. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin and amin. Haleluya, haleluya. Amin ya, puji Tuhan. Terima kasih Neti dan anak-anak John Real. Terima kasih. Tuhan lihat kita punya kesetiaan ya. Saya tahu yang lain-lain itu juga